Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berdiskusi hasil dari lesson kami tentang konsep manusia dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap konstruksi pendidikan Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Resti Mentari dari Prodi D3 Tata Boga. Perkenalkan, saya Nazira Akila Azahro dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Desi Suci Araya Putri dari Prodi D3 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Pengesolehan dari Prodi D3 Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Siti Yulfi Rahmawati dari Prodi D3 Tata Busana. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama. Jadi Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Karena Al-Quran seluruhnya berbicara untuk manusia atau berbicara tentang manusia dalam surat Al-Qardawi. Bahkan manusia adalah makhluk pertama yang telah disebut 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 2 dan 5. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertama yaitu dalam surat Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembicaraan tentang manusia dalam Al-Quran merupakan tema yang sangat esensial dan menempati posisi utama dalam pembahasan Al-Quran. Pembahasan tentang manusia dalam Al-Quran tersebut secara umum berkaitan dengan hakikat penciptaan, tahapan-tahapan dalam proses penciptaan, potensi, kedudukan, fungsi, tugas, serta pola kehidupan tentang segi-segi positif maupun segi-segi negatif yang dimiliki manusia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejalan dengan berkembangnya agama Islam pada awal abad 13 Masehi. Ketika benih-benih pendidikan Islam mulai bersemi di bumi Nusantara, maka pada saat itu kekuasaan imperialis Barat mulai masuk ke Indonesia. Hal ini menyebabkan pendidikan Islam menjadi tersendat dan berjalan secara tradisional. Pada akhirnya, pendidikan Islam menjadi subordinat dari pendidikan kapitalis yang dijalankan oleh penjajah. Akulturasi abnormal pendidikan penjajah dengan pendidikan Islam ternyata menghasilkan suatu fenomena yang kurang sehat, yakni lahirnya dikotomi ilmu pengetahuan yang memang sejak awal sudah disetting oleh kaum penjajah. Selain dikotomi pendidikan, paham liberalisme juga merambah pendidikan di Indonesia. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Di sana, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Paragraf ketiga akan disampaikan oleh teman kita, Ibnu. Berdasarkan fenomena dan fakta terjadi dalam pemikiran dan praktek pendidikan Islam yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa ada persoalan yang harus dipecahkan agar pendidikan Islam selaras dengan ajaran dasar Islam dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman sesuai dengan waktu dan tempatnya. Perlunya menyesuaikan bentuk pendidikan dengan waktu dan tempat karena ada perbedaan yang signifikan kondisi dan kebutuhan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, dan antara waktu dahulu dan sekarang. Semua itu tentu memerlukan pemikiran ulang dan penafsiran baru tentang ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan agar pendidikan yang dijalankan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Upaya yang dilakukan tersebut bukan berarti mengabaikan hasil pemikiran ulama terdahulu, melainkan sebagai upaya menyambungkan pemikiran ulama terdahulu dengan kondisi yang ada sekarang sehingga dihasilkan konstruksi pemikiran yang berujung kepada konstruksi pendidikan yang sesuai dengan kondisi yang ada.
konsep teoritis. Ada Kemudian, beberapa istilah. bentar Ibnu, untuk konsep teoritisnya akan disampaikan oleh teman kita Suci dan Yulfi. Konsep teoritis. Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada istilah manusia. Di antaranya, yang pertama, menggunakan kata insan. Yang kedua, menggunakan kata anas. Yang ketiga, menggunakan kata basyar. Dan keempat, menggunakan kata bani Adam. Yang pertama, kata insan. Kata insan juga digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan proses kejadian manusia sesudah Adam. Kejadiannya mengalami proses yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl. Penggunaan kata insan dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu makna yang pertama mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk dinamis yang berproses dan tidak lepas dari pengaruh alam, serta kebutuhan yang menyangkut dengannya. Yang kedua, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Sedangkan makna kedua mengisyaratkan bahwa ketika manusia tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan materi dan berupaya untuk memenuhinya, manusia juga dituntut untuk sadar dan tidak melupakan tujuan akhirnya, yaitu kebutuhan imateri atau spiritual. Yang kedua, kata anas. Kata anas dipahami juga sebagai kelompok atau sekumpulan manusia yang memiliki kecenderungan, sikap, perilaku yang berbeda dan mempunyai pola hidup yang beragam. Jika dilihat dari pengelompokan penggunaan kata anas ke dalam beberapa persoalan, tampaknya manusia berkonotasi sebagai pelaku, yakni manusia yang berpikir, kreatif, dan berbudaya, serta diposisikan juga sebagai objek atau sasaran pembicaraan. Oleh karena itu, Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan bahwa kata anas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Yulfi. Kata basyar yang yang ketiga, kata basyar. Adapun kata basyar berakar dari huruf-huruf ba, shin, ro yang bermakna pokok nampaknya sesuatu dengan baik dan indah. Dari makna ini terbentuk kata kerja basyar yang artinya bergembira, menggembirakan, dan menguliti, misalnya buah. Juga bisa berarti memperhatikan dan mengurus sesuatu. Menurut Rohib Al-Ashani, kata basyar adalah jamak dari basyarat, kulit. Manusia disebut basyar karena kulit manusia tampak berbeda dibanding dengan kulit hewan lainnya. Jadi secara etimologi basyar berarti kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya dibanding rambut atau bulunya. Yang keempat, kata Bani Adam. Al-Quran mengemukakan bahwa manusia pertama diciptakan adalah Adam, sedangkan keturunannya disebut dengan Bani Adam. Kata Banu atau Bani berakar dengan huruf ba, nun, dan ya, yang bermakna sesuatu yang lahir dari suatu yang lain. Sedangkan kata zuriat yang berakar dari huruf zal, ro, dan ro mempunyai arti kehalusan dan tersebar. Dikaitkannya kedua kata tersebut kepada Adam memberi kesan kesejahteraan dalam konsep manusia dan bahwa manusia mempunyai satu asal dan
Dan secara sendiri-sendiri Bani Adam memberi dasar kesederhanaan bagi seluruh umat manusia. Dan zuriatnya Adam mengandung konsep keseragaman dan persatuan manusia. Dalam penjelasan Ar-Rohib Al-Ashani, Bani berarti keturunan dari darah daging yang dilahirkan. Penjelasan ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia selaku Bani Adam dikaitkan dengan gambaran peran Adam saat awal diciptakan. Dikatakan Adam akan diciptakan, para malaikat seakan mengkhawatirkan kehadiran makhluk ini. Mereka memperkirakan dengan menciptakannya manusia akan menjadi biang kerusakan dan pertumpahan darah. Surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian terbukti bahwa Adam dan istrinya Siti Hawa. Kemudian implikasi konsep manusia dalam Al-Quran terhadap pendidikan. Implikasi ayat-ayat Al-Quran dengan insan, an-nas, bashar, dan Bani Adam terhadap konstruksi pendidikan Islam adalah yang pertama, sebagai insan yang mengarah pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Maka pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sehingga dapat menghasilkan sejumlah kegiatan berupa pemikiran ilmu pengetahuan, kesenian, ataupun benda-benda ciptaan yang kemudian melalui kemampuan berinovasi tersebut. Manusia mampu merekayasa temuan-temuan baru dalam berbagai bidang. Dengan demikian, manusia dapat menjadikan dirinya makhluk yang berbudaya dan beradab. Kedua, jika manusia dikaitkan dengan terminologi An-Nas, maka pendidikan adalah mengajarkan bagaimana manusia hidup di lingkungan sosial sekaligus sebagai makhluk sosial sehingga mampu membentuk lingkungan sosial sehingga dapat membentuk pemahaman bahwa manusia harus hidup bersaudara dan tidak boleh saling menjatuhkan. Ketiga, sedangkan terminologi Bashar mengarah agar pendidikan mengarahkan manusia mampu memenuhi kebutuhan secara benar sesuai ketentuan ciptaannya, yakni dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier selaku makhluk biologis. Selanjutnya yang keempat, manusia sebagai Bani Adam, mengarah agar pendidikan mengajarkan akan anjuran sekaligus peringatan Allah dalam rangka memuliakan keturunan Adam dibandingkan makhluknya yang lain, seperti anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah dan dengan memperkuat tauhidiyah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa terminologi manusia dalam Al-Quran adalah insan, an-nas, al-bashar, dan Bani Adam yang menunjukkan makna bahwa manusia adalah makhluk intelektual, sosial, biologis, dan makhluk yang bertauhid. Sebagaimana ada hukum-hukum yang berkenaan dengan karakteristik biologis manusia, maka ada juga hukum-hukum yang mengendalikan manusia sebagai makhluk yang bertauhid dan makhluk sosial. Karena pada manusia ada predisposisi negatif dan posisi positif sekaligus. Menurut Al-Quran, kewajiban manusia adalah memenangkan predisposisi positif. Itu terjadi bila manusia tetap setia pada amanah yang dipikulnya. Secara konkret, kesetiaan itu diungkapkan dengan kepatuhan pada syariat Islam yang direncanakan sesuai amanah. Kemudian, poin terakhir akan disampaikan oleh teman kami, Ibnu. Bagian tujuan dan metode penulisannya akan dijelaskan oleh teman kami. Tujuan tulisan bertujuan untuk mengetahui inti-inti material dan jurnal konsep manusia dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap konstruksi pendidikan Islam agar lebih mudah dan dipelajari.
Metode kualitatif merupakan metode yang memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi, tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Mungkin itu hasil dari resume dan diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh teman-teman sekalian. Mungkin tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.